Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Junita Pranginangin, saya dari kelas 12 IPS 1 SMA Swasta Aji Siantar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Jurnal Penyesuaian Perusahaan Dagang. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Kemudian, jurnal penyesuaian perusahaan dagang itu digunakan untuk apa? Jurnal penyesuaian perusahaan dagang digunakan untuk mencatat transaksi yang sudah terjadi tetapi belum dicatat. Selain itu, digunakan juga untuk mencatat transaksi yang telah dicatat tetapi memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, teman-teman, pencatatan jurnal penyesuaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, deferral atau penangguhan pengakuan pendapatan dan beban yang dicatat dalam akun, dan yang kedua, akrual atau pengakuan atas pendapatan dan beban yang belum dicatat ke dalam akun. Tahukah kamu pencatatan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang pada dasarnya adalah sama. Tetapi pada perusahaan dagang terdapat 8 akun lagi yang perlu disesuaikan dan ke-8 akun ini tidak ada pada perusahaan jasa. Ke-8 akun tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan barang dagang atau PDB. Proses pencatatan jurnal penyesuaian pada akun PDB menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, metode ikhtisar laba rugi, dan yang kedua, metode harga pokok penjualan atau HPP. A. Pendekatan ikhtisar laba rugi. Pada waktu dilakukan perhitungan laba rugi, persediaan awal akan memengaruhi harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang laku terjual. Oleh karena itu, pada akhir periode persediaan awal barang dagang dipindahkan ke sebelah debit atau laba rugi dan mengkreditkan akun persediaan awal barang dagang. Sedangkan untuk menyesuaikan persediaan barang dagang atau akhir dipindahkan ke sisi debit akun persediaan barang dagang dan mengkreditkan akun laba rugi. B. Pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Bila menggunakan pendekatan harga pokok penjualan, maka yang perlu diperhatikan adalah akun-akun yang harus dipindahkan ke harga pokok penjualan. Akun apa saja yang termasuk unsur-unsur harga pokok penjualan? Ada beberapa akun yang termasuk unsur-unsur harga pokok penjualan, yaitu persediaan barang dagang awal, pembelian barang dagang, biaya angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan yang terakhir adalah persediaan barang dagang atau akhir. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Yang kedua adalah perlengkapan. Perlengkapan merupakan kelompok harta atau aktiva yang sifatnya lancar atau biasa disebut dengan harta lancar, aktiva lancar, current assets. Jika diminta membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan, yang perlu diingat adalah nilai atau nominal perlengkapan yang digunakan atau sudah dipergunakan. Ketiga, beban dibayar di muka. Biaya-biaya yang belum menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Itu sama saja disebut dengan uang muka. Keempat, pendapatan diterima di muka. Pendapatan yang diterima lebih dahulu atas pembayaran transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Nama lain dari akun yang satu ini adalah persekot pendapatan ataupun premi pendapatan. Jurnal penyesuaian untuk persekot pendapatan ini
dapat dicatat sebagai utang dan juga sebagai pendapatan. Yang kelima adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang masih harus dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir periode. Nama lain dari akun yang satu ini adalah utang beban. Perusahaan memiliki beban yang masih harus dibayar atau utang. Otomatis, hal ini akan menambah beban pada periode berikutnya. Yang keenam adalah pendapatan yang masih harus diterima. Merupakan pendapatan yang masih akan diterima perusahaan akibat dari pelanggan yang masih belum membayar utangnya. Pelanggan perusahaan masih memiliki utang yang harus dibayar. Jadi, bagi perusahaan hal ini disebut dengan piutang, sehingga nama lain dari akun ini adalah piutang pendapatan. Yang ketujuh adalah penyusutan. Kerugian yang ditanggung oleh perusahaan atas penurunan nilai aktiva tetap, contohnya kendaraan, gedung, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Penyusutan berguna untuk mengetahui nilai ekonomis dari aktiva tetap yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih merupakan risiko yang dialami perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang dagang. Transaksi piutang tidak tertagih ini diperlakukan sebagai beban perusahaan. Mengapa menjadi beban perusahaan? Karena perusahaan belum mendapatkan hasil dari transaksinya. Baiklah teman-teman semua, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.